Demokrasi itu siapa yang terbanyak yang memilih, itu yang akan menang. Misalkan pulpen ini di Fir'aun. Kemudian Fir'aun menandatangani perintah kepada tentara-tentaranya. Belehlah setiap anak yang lahir, kalau anak itu laki. Amin, kan gitu. Dipegang oleh orang yang dipercaya. Ya. Baru jadi RT, Alexis tutup. Persatuan Bumi Syam itu dipelopori oleh Umar bin Khattab. Silakan di-browsing isi dari perjanjian yang ditulis dalam tarikh Islam yang terkenal, itu diterjemahkan. Itu perjanjian Umar bin Khattab antara orang Yahudi, antara orang Muslim, orang Katolik, Nasrani di sana, itu berhasil menata kehidupan yang damai di negeri Syam itu sendiri. Kemudian kapan mulai hancur negeri Syam itu? Ketika kekhalifahan itu hilang, dikalahkan oleh Perang Dunia I. Kamal Atatürk itu menguasai bumi Turki. Itu. Kemudian runtuhlah kekhalifahan Utsmaniyah sehingga Islam itu lemah, kekhalifahan lemah. Bumi Palestina akhirnya dikuasai oleh Inggris Perang Dunia I. Kemudian sejak itu dibangunlah rumah-rumah pemukiman yang ditempati khusus untuk orang-orang Yahudi. Dulu orang Yahudi numpang di pribumi Palestina, sekarang adalah mengusir. Ini disebabkan apa? Lemahnya kepemimpinan dan lemahnya persatuan. Maka pada malam hari ini pentingnya seorang pemimpin yang membangkitkan atau memajukan, mengangkat derajat Islam itu sendiri. Baik, Abu Bakar As-Siddiq dibaiat menjadi seorang pemimpin khalifah, yaitu di Saqifah Bani Sa'idah pasca Rasulullah wafat. Coba gambarkan, dibayangkan. Jenazah Rasulullah itu belum dikubur. Padahal Rasulullah adalah jasad dan ruhiyahnya adalah insan yang mulia. Ketika meninggal dunia, kaum muslimin belum memikirkan Rasulullah untuk penguburannya. Tapi yang dipikirkan adalah pembaiatan. Siapa setelah Rasulullah yang akan memimpinnya? Maka sebelum Rasulullah dikubur, baiat kepada Abu Bakar As-Siddiq itu sudah dilakukan di Saqifah Bani Sa'idah. Dilakukan bahwa pengganti Rasulullah yang meneruskan kepemimpinan Rasulullah itu ada sebelum Rasulullah itu dikubur. Ini menunjukkan betapa pentingnya arti pemimpin dalam Islam. Penting, begitu pentingnya. Maka orang yang mengatakan milih pemimpin itu senenge dewi, itu adalah gak benar. Apalagi gak penting milih pemimpin, gak ikut milih, itu salah. Apalagi pemerintahan kita itu di negeri kita adalah Demokrasi itu siapa yang terbanyak yang memilih, itu yang akan menang.
Lah kalau yang soleh-soleh nggak mau memimpin, sementara yang memilih nggak mau memilih, sementara yang memilih itu adalah LGBT, pendukung LGBT, pendukung mengembangnya paham komunis, pendukung-pendukung penoda Islam, mereka yang menang. Lalu nasib umat Islam bagaimana? Berarti akan dipimpin oleh orang-orang yang pro Israel, pro komunis, pro LGBT. Maka nggak boleh. Maka masalah memilih pemimpin adalah masalah ibadah. Di situ ada unsur muamalah. Maka Al-Quran mengaturnya, hadis mengaturnya. Imam itu adalah pemimpin. Syarat utama memilih imam apanya dulu? Halo, apanya dulu? Tuanya? Halo, kok diem aja? Apa yang dilihat dulu? Al-Qur'annya. Kalau di situ ada orang yang walaupun anak itu baru balik, remaja, baru masuk remaja, hafal Quran, bacaannya bagus, itu berhak jadi imam. Yang umur 60 tahun makmum. Yang kedua, kalau Qurannya sama, semuanya sama yang hadir pilihan ini. Yang kedua, yang hijrah dulu ke Madinah itu siapa? Yang hijrah dulu. Nah ini diartikan yang lahir dulu ngangsu ilmu itu siapa? Berarti yang umurnya lebih. Waduh. Inilah pentingnya memilih pemimpin. Maka mari kita lihat, Pak Burhan membawa buku tentang imamah kepemimpinan dalam Islam itu. Ada 6 ayat yang akan kita kaji. Pertama Al-Quran surah Ali Imran ayat 28. Surat apa Bu? Ali Imran. Nanti yang ngantuk Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tattakhidul mu'minunal kafirin. Janganlah orang-orang yang beriman memilih seorang pemimpin dari kafirin, orang-orang kafir. Min dunil mu'minin, dari orang-orang yang beriman. Ini surah Ali Imran. La tattakhidul kafirun auliya min dunil mu'minin. Jangan kau menjadikan seorang yang kafir atau yang cenderung visi misinya ke kafir, ya, dijadikan sebagai seorang pemimpin, melupakan min dunil mu'minin, melupakan orang-orang yang di dalam hatinya itu ada keimanan. Kita nggak boleh dicuci otak kita, perbandingannya nggak boleh salah. Kadang-kadang menyebar orang kafir yang tidak korupsi itu lebih baik daripada orang yang beriman, tapi itu perbandingan yang salah. Seperti membandingkan daging babi dengan daging sapi. Kalau membandingkan daging sapi dengan daging kambing, dengan daging ayam, jangan dengan daging. Yang kadang-kadang kita dicuci. Atau ini, wanti-wantinya Gusti Allah adalah la tattakhidil mu'minunal kafiruna awliya min dunil mu'minin. Jadi yang cenderung kepada kekafiran itu dilarang untuk kita pilih. Ini Al-Quran. Kemudian ayat yang kedua yaitu surah An-Nisa ayat 144. Surat apa?
144. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kau memilih menjadikan seorang kafir itu jadi seorang pemimpin, melupakan orang-orang yang beriman. Apakah kami ingin mengadakan alasan yang nyata bagi untuk menyiksamu? Jadi kehancuran Allah akan menyiksa umat itu diakibatkan dari seorang pemimpin. Maka di hadis Nabi, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang didoakan oleh para rakyatnya. Dan pemimpin itu mendoakan rakyatnya. Itu pemimpin yang bagus. Ini surat 144 ayat berapa? Ayat 144 surat yang ke 4. Yang ketiga, surah Al-Maidah surah yang kelima ayat 57. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwa wa la'iba min dunikum. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadu dinakum huzwa wa la'iba minal ladzina utul kitab min qablikum wal kufar awliya wattaqullah in kuntum mu'minin. Ini lebih jelas. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, jangan kau milih, jangan kau ambil sebagai seorang pemimpin alladzina takhadu dinakum huzwa wa la'iba, yang menyebabkan Islam itu terpuruk, umat Islam itu terpuruk, Islam jadi gurauan, Islam jadi cemoohan. Ini lebih jelas. Ittakhadul ladzina takhadu dinakum. Dinakum itu adalah agamamu Islam, huzwan wa la'iban. Jadi gurauan, jadi senda gurauan, jadi cacian. Bahasa kita simpulkan, Islam terpuruk, tidak dihargai dan tidak dihormati. Ulama tidak dihormati, ulama tidak dimuliakan. Ada yang bawa pulpen? Ada yang punya pulpen? Oh, enggak ada. Ada, ya pegang. Udah enggak maksudnya dipegang saja. Gini, Pak Burhan megang pulpen. Misalkan pulpen ini di Fir'aun. Kemudian Fir'aun menandatangani perintah kepada tentara-tentaranya. Belehlah setiap anak yang lahir, kalau anak itu laki. Bahasa di Al-Quran bukan dibunuh, Pak. Bayi itu apa? Disembelih. Wa yadbahuna abna'akum wa yastahyuna nisa. Fir'aun itu menyembelih setiap bayi laki-laki yang lahir dan membiarkan hidup bayi yang perempuan. Nah, itu dengan apa? Apa yang melakukan menyembelih itu Fir'aun? Tak tanya, yang menyembelih itu Fir'aun atau bukan? Bukan. Fir'aun hanya megang apa? Pulpen. Kalau pulpen itu ada di tangan orang yang seperti Fir'aun ini, maka 100 juta ulama hebat gak akan bisa berbuat apa-apa. Mayoritas umat Islam gak ada artinya. Gak ada artinya kalau dengan pulpen itu yang memegang adalah Fir'aun.
Tapi kalau yang memegang ini orang yang amanah, orang yang dipercaya, bahasa Arabnya al-amin, ya, dipercaya. Kan fatonah sidik, Nabi terkenal orang yang amin, kan gitu, dipegang oleh orang yang dipercaya. Ya, baru jadi RT, Alexis tutup.